Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan coba membahas sekaligus nanti kita akan rancang bangun sebuah jaringan VLAN beserta nanti kita akan melakukan diagnosis terhadap kesalahan-kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi di jaringan VLAN kita. Di sini kita nanti akan membuat sebuah studi kasus bagaimana proses daripada rancang bangun jaringan VLAN tersebut. Yang jelas di sini kita tidak berpatokan pada topologi yang akan kita bangun. Jadi kalau di video-video sebelumnya kita membangun sebuah jaringan berdasarkan topologi, nah di video kali ini kita akan membangun sebuah jaringan secara mengalir. Jadi ini nanti kita akan tambahkan jika memang dibutuhkan sebuah perangkat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini topik kita adalah tentang jaringan VLAN. Oke, untuk lebih jelas kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kita masih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi 8. Kita tambahkan dulu sebuah router. Kemudian kita tambahkan sebuah switch. Nah, di sini kita coba tambahkan 3 buah switch ya. Jadi kalau kita bisa buatkan judulnya, ini sebenarnya judulnya nanti jaringan VLAN 3 switch. Tapi kita nggak akan berpatokan ke sana karena nanti bisa jadi akan ada tambahan lagi di sini. Oke, setelah itu kita coba hubungkan dengan kabel. Kita gunakan saja di sini kabel otomatis ya. Karena ini perangkat yang sejenis, jadi secara otomatis sistemnya menghubungkan dengan menggunakan perangkat jaring kabel cross. Selanjutnya kita tambahkan beberapa komputer di sini. Kita tambahkan cukup 5 ya. Oke, kita atur jaraknya biar tidak terlalu mepet. Kita tambahkan lagi sebuah komputer. Untuk di router di switch 2 ini kita tambahkan 4 saja. Kemudian di switch yang lainnya kita tambahkan 5 PC. Oke, selanjutnya kita hubungkan masing-masing PC ke switch. Kita gunakan kabel otomatis biar lebih cepat dalam menghubungkan setiap perangkat. Untuk nama interface-nya ini default saja. Nanti menyesuaikan dengan berapa yang dikasih oleh sistem. Nah, nanti kita akan atur untuk peruntukannya nanti untuk VLAN berapa, nah nanti kita akan atur. Oke, kemudian kita tambahkan lagi sebuah access point. Di sini kita gunakan access point PT. Oke, itu untuk access point di switch ketiga
di suite 2 ya, ini kalau dari namanya. Kemudian kita tambahkan lagi access point yang untuk di sini. Kita hubungkan dengan kabel. Selanjutnya kita tambahkan sebuah laptop ya, biar nanti terhubung ke access point yang sudah kita transfer di laptop ya. Yang ini kita hapus saja. Kita tambahkan, tidak usah terlalu banyak ya, cukup 4 saja di sini. Di sini juga kita tambahkan di sini kita tambahkan 3 saja. Yang ini kita geser ke bawah. Oke, untuk topologinya mungkin saat ini cukup di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau perlu di pengembangannya kita akan tambahkan. Oke, kita sekarang akan setting bahwa yang ini nanti kita jadikan sebagai VLAN 10 ya. Jadi kita tandain dulu. Jadi kita tandain yang untuk VLAN 10 ya. Ini VLAN Oke, ini VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 10-nya satu PC. Nah, di sini kita jadikan 3 PC. Oke, itu untuk VLAN 10. Kita kasih keterangan dulu. Kita kasih keterangan dulu ya. Jadi ini untuk VLAN 10. VLAN 10. Oke. Selanjutnya kita kasih juga fill color untuk VLAN ini, kita setting jadi VLAN 20 ya. Ini VLAN 20. VLAN 20. Nah, kita kasih keterangan. Kita taruh di bawah saja ya, VLAN 20. Keterangannya kita taruh di bawah biar biar terlihat. Selanjutnya kita tandain fill colornya untuk VLAN kita kasih warna dulu. Oke, ini. Oke. Yang ini untuk VLAN 30 ya.
Kita tambahkan dulu sebuah komputer ya, biar jumlahnya di sini cukup. Kita tambahkan juga di sini. Selanjutnya di sini untuk masing-masing laptop ini kita coba atur juga ya. Kita tambahkan mungkin seperti itu. Kita hubungkan dengan kabel, bukan kabel ya. Ini nanti kita setting belakangan ya. Kalaupun mau kita langsung saja setting. Di sini kita konfigurasi di bagian port 1 untuk SSID-nya kita jadikan ini VLAN. Kita rencanakan itu VLAN 10 ya, VLAN 10 hotspot. Kemudian untuk kata sandinya 123456778. Oke, kemudian di sini kita setting, kita rencanakan ini untuk VLAN 20, jadi kita VLAN 20 hotspot. Kemudian kata sandinya kita pakai 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita samakan saja. Setelah itu kita hubungkan di sini, kita tambahkan dulu untuk perangkat wirelessnya. Oke, bukan di sini. Kita tambahkan di bagian fisikal ya. Kita lakukan di semua laptop. Oke, selanjutnya kita akan coba setting ya. Di sini kita akan coba setting dulu di switch 1 ya. Kita buka. Untuk yang warna kuning, yang ini kita akan setting menjadi VLAN 10. Jadi kita masuk ke terminal switch. Nah, kemudian kita harus tahu ini menggunakan interface berapa. Jadi di sini menggunakan interface 02, FA02 sama FA03. Jadi itu yang akan kita konfigurasi. Nah, pertama-tama kita buat dulu nama VLAN-nya, karena di sini ada VLAN 10, 20 sama 30 ya. Jadi kita harus buat dulu untuk masing-masing VLAN. Kita jadikan nama untuk VLAN ID 10 itu adalah untuk siswa ya. Kemudian untuk VLAN 20 kita namakan guru, dan untuk VLAN 30 kita namakan TU. NIM ya, NIM TU. Untuk melihat apakah VLAN yang kita buat di switch 0 ini sudah terdaftar atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan cara ceknya di posisi seperti ini ya, di posisi switch kemudian tanda pangkat dengan menggunakan perintah show VLAN.
Jadi ini adalah VLAN yang kita buat tadi. Namun interface-nya masih kosong ya. Dia menggunakan interface berapa, ini masih kosong. Nah, untuk mengidentifikasi nanti masing-masing VLAN digunakan oleh interface berapa saja, itu kita harus tambahkan lagi perintahnya di sini. Untuk keluar kita ketik sembarang karakter. Jadi kita masuk dulu ke terminal. Kemudian baru kita identifikasi nama ether, ya, nama interface-nya. Jadi FA02 sama 3 itu VLAN 10, 4 sama 5 itu VLAN 20, dan 6 itu VLAN 30. Jadi kita isi di sini interface FA02, FA02. Kita keluar lagi. Ini ya, FA02. Nah, kita setting itu switch port mode aksesnya untuk VLAN 10. VLAN 10. Jadi nanti FA02 ini akan digunakan oleh VLAN 10. Kemudian kita setting lagi untuk FA03. Selanjutnya kita akan setting interface untuk VLAN 20 ya. Interface yang digunakan oleh VLAN 20 itu adalah FA04 sama FA05. Kemudian untuk VLAN 30 dia menggunakan interface FA06. Yang ini ya. Nah, ini FA06. Nah, sekarang kita akan cek apakah di sini ya interface-nya sudah muncul untuk VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Caranya kita keluar, ya, pastikan posisi kita ada di seperti ini ya, switch tanda pagar. Kemudian kita ketikkan perintah show VLAN. Oke. Jadi di sini sudah terdata sekarang bahwa interface untuk FA06 itu digunakan oleh VLAN 30, kemudian interface untuk FA05 dan FA04 itu untuk VLAN 20, dan FA03 dan FA02 itu untuk VLAN 10. Oke. Setelah itu kita keluar. Kita akan setting di sini untuk FA01 karena FA01 itu dia menuju ke switch ya, berarti di sini perintahnya adalah mode terang. Jadi kita masuk ke bagian terminalnya. Ingat, semua konfigurasi yang kita lakukan itu harus berada di posisi terminal switch ya. Kalaupun nanti kita konfigurasi di sini, tetap juga harus berada di terminal router ya, kalau kita mau konfigurasi di router. Nah, pastikan kita berada di posisi terminal. Nah, di sini kita buat untuk mode terang dari FA01 yang menuju ke switch 1 ya. Di sini. Jadi ini FA01. Kemudian untuk mode aksesnya kita ganti menjadi terang. Kemudian biar nanti IP VLAN 10, kemudian VLAN 20, VLAN 30 bisa melewati daripada kabel untuk port terang ini. Jadi kita harus definisikan di sini bahwa switch terang ya, allowed VLAN 10 sampai 30. Biar nanti data dari VLAN 10, 20 sama 30 itu diizinkan untuk menggunakan port terang. Bisa melalui port terang. Oke, selanjutnya untuk FA07. Karena tadi kita setting ya, untuk kita rencanakan bahwa laptop ini nanti akan terhubung ke VLAN 10 ya.
kita akan jadikan sebagai VLAN 10. Berarti di switch kita harus tambahkan lagi konfigurasi untuk FA07. Ya, kita akan jadikan dia mode aksesnya untuk VLAN 10. Jadi kita masuk dulu ke FA07 interface-nya. Kemudian kita masuk ke mode akses. Kemudian untuk mode aksesnya kita ganti ke VLAN 10. Jadi nanti akses point ini adalah VLAN 10 ya. Jadi semua perangkat yang terhubung ke akses point ini itu berarti komputer VLAN 10. Kita keluar. Setelah itu kita coba hubungkan ya masing-masing komputer untuk laptop ini biar dia nanti terhubung ke akses point. Nah, di sini kita pilih di bagian desktop. Kita ulang saja. Di bagian komputer, kemudian di bagian desktop ya. Kemudian kita masuk ke PC wireless. Nah, di sini kita pilih connect. Kemudian kita tunggu wireless dari Karena ini kita rencanakan untuk VLAN 10, jadi kita connect ke VLAN 10 hotspot. Kita pilih connect. Untuk IP, untuk passwordnya 123456778. Jadi sama ya, sama dengan akses point VLAN 20 hotspot. Selanjutnya kita konekkan untuk laptop selanjutnya. Ini VLAN 10 juga ya. Ingat jangan sampai salah kita connect. Ini VLAN 10 juga. Jadi sekarang ini sudah terkoneksi ke access point, di mana ini adalah access point untuk VLAN 10. Kita tandai saja ya warna regionnya biar kita nggak salah. Jadi ini adalah untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi di switch 2 ya, switch 1 ya, ini kalau dari namanya. Jadi kita masuk ke sini. Di sini untuk VLAN 10-nya dia menggunakan FA04 ya, yang ini. FA04. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk FA04 itu untuk VLAN 10, 5 sama 6 itu VLAN 20, dan 7 sama 8 itu VLAN 30. Jadi kita langsung saja konfigurasi. Kita harus masuk ke terminal ya. Jangan sampai kita mengkonfigurasi di tempat yang bukan posisi terminal. Contohnya kalau seandainya kita konfigurasi di sini. Sekarang kita ketik interface FA04. Kita ingin mengkonfigurasi daripada interface untuk ini. Nah, secara tidak langsung maka akan keluar informasi bahwa ini salah, ya, invalid input detected. Nah, ini kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah karena kita mengetikkan perintah setting interface FA04 ini di switch tanda pagar. Seharusnya kita mengetikkan perintah ini di posisi terminal switch. Jadi posisi terminal switch itu ya seperti ini. Nah, baru kita perintahkan, baru bisa ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke men-setting interface ini, kita buat dulu nama VLAN-nya ya,
VLAN 10, 20 sama 30. VLAN 10, NIM-nya kita samakan dengan yang di sini. Ya. Karena ini adalah satu kesatuan, nanti biar nanti ketika kita ngatur IP DHCP pool di router, nanti masing-masing VLAN ini akan menyesuaikan IP-nya. Di sini untuk NIM-nya siswa, kemudian untuk 20 NIM-nya guru, kemudian untuk VLAN 30 NIM-nya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk interface-nya. Jadi untuk VLAN 10 di sini interface-nya FA04. Jadi interface FA04. Nah, kemudian kita masuk ke switch port mode akses. Nah, kemudian aksesnya kita akan arahkan ke VLAN 10. Oke, ini. Selanjutnya kita beralih ke VLAN 20. Di sini VLAN 20 dia menggunakan interface FA06 sama FA07. Oke, jadi kita masuk dulu ke FA06. FA0. Ini tadi FA04. Oh, ini FA05 sama FA06 ya. Oke, udah benar. FA05. Oke, ini untuk VLAN 20. Oke, udah selesai. Kita buat lagi untuk VLAN setting interface untuk VLAN 30 ya. VLAN 30 di sini menggunakan interface FA07 sama 8. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk mode terang. Mode terang di switch 2 ini, di switch yang ini ya. Kalau dari namanya switch 1 ya. Ini switch 1. Itu ada 3. Ya, jadi interface FA01 yang ini, kemudian FA02 yang menuju ke switch yang kedua, yang ketiga yang di sini ya. Kemudian dan FA03 yang menuju ke router. Jadi kita akan konfigurasi ketiganya menjadi mode terang. Jadi kita masuk ke FA01 dulu, jadi interface yang mengarah ke switch 1, switch 0 ya. Nah, kita ganti saja namanya, biar kita nggak keliru. Ini namanya switch 1. Switch 1 ya. Yang ini kita namakan dia switch 2. Jadi biar kita nggak keliru menyebutnya ya. Kemudian yang ini switch 3. Kita konfigurasi untuk mode terangnya. Jadi kita masuk ke interface FA01. Oke, di sini. Kemudian ke switch port mode terang. Kemudian kita arahkan ke semua VLAN. Jadi VLAN Aloe kita akan biarkan ya, bisa dilalui oleh VLAN 10 sampai VLAN 30. Oke. Kemudian kita lakukan juga untuk FA02. Oke.
Kemudian kita lakukan juga untuk FA03 yang mengarah ke interface yang mengarah ke router. Oke, sudah. Konfigurasi di suite 2 sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke suite ketiga. Nah, di sini untuk interface VLAN 10-nya ya. Ini mulai dari FA02, 3, sama 4. Kemudian untuk 5 itu nanti VLAN 20, kemudian 6 sama 7 ya interface. Sorry, dulu. Ini mulai dari 2, 3 ya, 4. Kemudian ini 5, 6, 8. Oke. Jadi kita mulai dari 2, 3, 4 itu untuk interface untuk VLAN 10. Jadi di sini kita buat dulu nama VLAN-nya. Oke, kita masuk ke buat nama VLAN dulu. VLAN ID 10, name-nya kita samakan. Kemudian VLAN 20, name-nya guru. VLAN 30, name-nya TU. Kemudian kita setting interface untuk VLAN 10 mulai dari 2, 3, sama 4. Jadi ini kita exit. Interface FA02 switch mode akses. Ini aksesnya kita ganti menjadi VLAN 10. Kita lakukan untuk interface 3. Sama 4. Kemudian untuk 5 itu VLAN 20 dan setting. Kemudian 6 ya, 6 sama 8 itu VLAN 20. Sama 8 itu VLAN 30. Oke, selanjutnya untuk FA07 itu ya kita rencanakan untuk VLAN 20. Kita rencanakan untuk VLAN 20. Jadi kita langsung saja setting untuk interface FA07 untuk VLAN 20 yang terhubung secara wireless. Kemudian kita tambahkan untuk mode terang di sini ya, yang FA01 yang menuju ke suite kedua. Oke. Mode terang. VLAN 10 sampai VLAN 30. Oke, sudah selesai pengaturan di sini. Ya, sekarang kita coba hubungkan untuk laptop ini ya, biar dia terhubung ke access point. Karena di sini kita rencananya untuk laptop untuk VLAN 20. Jadi di sini access point-nya sudah kita atur, passwordnya juga sudah 1 sampai 8. Oke, jadi tinggal kita pengaturan di laptop. Kita buka di bagian desktop, kemudian PC wireless. Oke, kita terhubung ke VLAN 20 ya, karena kita rencananya untuk VLAN 20.
Kita atur lagi untuk laptop yang lain. Oke, kita atur biar tampilannya lebih rapi. Seperti ini. Selanjutnya yang satu laptop ini kita akan rencanakan untuk VLAN 30 ya. Jadi kita di sini harus menambahkan sebuah access point lagi. Jadi kita tambahkan access point lagi. Ini kita ganti aja namanya ya, access point AP ya. AP VLAN 20. Kemudian yang ini kita ganti nama menjadi AP VLAN 10. Dan ini AP VLAN 30. Sudah terhubung. Kita belum setting ya, ini masih 0 meskipun sudah terhubung. Jadi kita harus setting dulu ini untuk namanya di port 1 ya. Ini kita akan namakan menjadi AP VLAN VLAN 30 hotspot. Kemudian untuk kata sandinya kita samakan 1 sampai 8. Kemudian di sini kita atur koneksinya biar dia connect ke wireless VLAN 30. Oke, ini ya VLAN 30. Untuk kata sandinya 1 sampai 8. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal hubungkan dengan menggunakan kabel. Jadi kita hubungkan. Ini meskipun kita sudah atur di sini jadi VLAN 30 ya penamaannya, tapi kalau kita belum setting di switch bahwa interface FA09 itu adalah mode aksesnya untuk VLAN 30, itu tidak akan mendapatkan nomor IP VLAN 30 nanti di sini. Jadi biar dia bisa mendapatkan, kita harus atur juga di sini. Jadi kita tambahkan pengaturan di switch 3. Nah, di sini kita namakan dia, kita masuk ke terminalnya. Jadi interface FA09 ini switch mode aksesnya kita ubah ya, kita arahkan ke VLAN 30. Oke, jadi yang ini udah VLAN 30, jadi bisa kita ganti warnanya. Oke, ini tadi warnanya beda. Kita ganti warnanya yang ini ya tadi. Oh iya benar. Oke. Kemudian yang ini tadi VLAN 20 ya. Oke, jadi kita kasih dulu warnanya biar kita tahu itu adalah VLAN 20. Oke. Kita kasih keterangan ya.
920, sedangkan yang ini VLAN 30. Oke. Setelah itu, langkah yang harus kita lakukan setelah kita membuat sebuah mengkonfigurasi di masing-masing switch, kemudian di masing-masing access point. Ini masih belum ada nomor IP-nya, masih belum ada. Kita coba cek, belum ada. Nah, sekarang kita tinggal menentukan mau mengkonfigurasi IP daripada masing-masing laptop atau komputer secara statik atau secara DHCP. Nah, kalau secara DHCP kita bisa atur di bagian router. Di sini kita harus menambahkan perintah IP DHCP. Oke, sebelumnya kita konfigurasi dulu ya di routernya. Ini kita pilih no. Dan pastikan ya, mengkonfigurasi router itu harus di posisi terminal router. Jadi kita masuk dulu ke terminal router dengan menggunakan perintah ENA, kemudian config. Jadi posisi inilah yang disebut sebagai posisi terminal router. Jadi semua konfigurasi yang kita lakukan itu harus di posisi seperti ini. Oke, langkah pertama kita konfigurasi dulu untuk IP gig 0. Nah, kita rencanakan di sini IP untuk gig 0-nya itu kita kasih dia nomor IP 192.168.1.1/24. Jadi kita rencanakan IP-nya ini. Itu acuan kita, biar kita tidak salah nanti. Jadi pertama kita masuk ke mengkonfigurasi interface gig 00 di router. Kita pilih no SH. No SH itu artinya adalah untuk mengaktifkan daripada router ini sendiri. Karena ini kan sekarang dia masih merah. Jadi kita gunakan perintah no SH untuk mengaktifkan. Oke. Jadi ini nanti berubah dia warna hijau. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address. Ya, IP-nya berapa? Sesuai dengan rencana di sini. Ya, 1.1. 168.1.1 ditambah dengan netmask-nya kita harus tulis juga. Oke, kemudian enter. Selanjutnya kita setting untuk interface VLAN-nya ya. Jadi interface VLAN-nya itu adalah mengikuti di sini. Karena di sini di routernya menggunakan interface gig 00. Jadi nanti untuk interface VLAN-nya adalah gig 00.10. Kalau itu untuk VLAN 10. Nanti titik 20 untuk VLAN 20, kemudian titik 30 untuk VLAN 30. Kita bebas mau men-setting interface VLAN yang mana-mana ya. Cuma saja biar kita nggak lupa bahwa kita sudah mengkonfigurasi atau tidak, jadi kita buat saja secara terurut. Jadi mulai dari interface VLAN 10. Nah, bedanya di sini kalau di interface gig 00 ya, yang bukan interface VLAN, kita nggak perlu menambahkan encapsulation. Jadi encapsulation itu hanya dilakukan ketika kita mengkonfigurasi interface VLAN di router. Jadi kita tambahkan di sini perintah encapsulation dot 1 key VLAN ID-nya berapa. Kemudian baru kita ketikkan IP address. Nah, kita rencanakan untuk IP address gig 00.10 untuk VLAN 10-nya itu nanti 10.1. Ini angka yang familiar kalau di video pembelajaran yang pernah saya buat ya. Karena dia VLAN 10 ya, biar kita gampang mengingat saja IP-nya adalah 10 gitu, 10 titik berapa gitu. Sebenarnya boleh ya, nanti VLAN 10 kemudian IP address-nya adalah 40.1, boleh ya, sah-sah saja. Karena di sini saya hanya lebih enak saja memakai VLAN 10 IP-nya 10.1
sekian ya, karena hanya untuk mengingat aja biar gak lupa ketika nanti kita memiliki sebuah jaringan yang ribet atau yang banyak. Kemudian kita lanjutkan untuk konfigurasi interface VLAN 20. Di sini tinggal kita panggil apa yang sudah kita buat ya, biar kita nggak ngetik lagi. Oke, kita buat juga untuk VLAN 30. Nah, setelah kita mengkonfigurasi interface untuk router, kemudian interface VLAN di router, selanjutnya adalah kita akan coba setting biar nanti masing-masing komputer VLAN ini, baik yang terhubung secara wireless, kabel, ataupun yang terhubung secara kabel, semua mendapatkan IP secara DHCP melalui pengaturan di router. Nah, jika kita maunya penyetingan seperti itu, berarti kita harus menambahkan perintah di router, yaitu perintah IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Jadi sintaksnya seperti apa? Sintaksnya adalah, ingat, di sini kita harus mengetikkan perintah IP DHCP pool di posisi terminal router. Ya, jangan sampai kita menulis di bukan terminal router, karena hal itu akan menyebabkan nanti invalid. Kalaupun tidak invalid, konfigurasi yang kita lakukan tidak benar ya, tidak dibenarkan. Oke. IP DHCP pool, nama VLAN-nya. Nah, tadi untuk VLAN 10 kita sudah kasih nama NIM-nya siswa, VLAN 20 NIM-nya guru, dan VLAN 30 NIM-nya TU. Jadi di sini yang kita panggil adalah NIM dari VLAN yang sudah kita definisikan ya. Oke. Kemudian kita ketikkan perintah default route ya. Default routernya berapa? Nah, yang dimaksud dengan default router di sini adalah IP daripada interface VLAN yang ada di router. Nah, IP untuk VLAN 10 itu ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini IP-nya adalah nih 10.1 ya. Jadi nanti untuk VLAN 20 IP-nya 20.1. Untuk VLAN 30 ya, nanti IP-nya 30.1. Nah, inilah tempat keuntungannya jika kita mengkonfigurasi setiap VLAN itu sesuai dengan IP yang gampang kita ingat. Oke. Jadi VLAN siswa itu adalah VLAN 10 ya. Jadi IP default route-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian untuk networknya, ini networknya sudah jelas 192.168.10.0 ya. Dan netmasknya kita harus tambahkan juga. Nah, kita lakukan untuk VLAN yang lainnya di IP DHCP pool siswa, nanti IP DHCP pool guru, kemudian IP DHCP pool untuk TU. Ya. Jadi kita harus lakukan untuk semua VLAN. Jangan sampai kita salah mengkonfigurasi VLAN berapa, kemudian IP-nya juga untuk network. Ini ya. Ini duluan. Baru kemudian networknya. Oke, kita lakukan juga untuk VLAN IP DHCP pool TU. Oke, untuk default route-nya 30.1, kemudian untuk networknya 30.0. Kita ulang ya. Ini 30.0. Setelah selesai itu berarti konfigurasi kita di router sudah selesai ya. Karena tahap konfigurasinya adalah pertama interface untuk routernya yang ini,
interface untuk router, kemudian interface untuk VLAN di router. Oke, sudah, 10 sudah, 20 sudah, 30 sudah. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Jadi untuk siswa sudah, guru sudah, TU sudah. Nah, jika sudah semuanya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan masing-masing perangkat ya ini sudah mendapatkan IP secara DHCP. Jadi kita coba tes dulu di jaringan yang terhubung secara kabel di switch 1. Kita buka di bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita tinggal alihkan saja statusnya ya. Kalau yang awalnya static, jadi kita pindahkan ke DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP 10.5. Berarti udah benar ya, sambil di VLAN 10. Oke, kemudian di sini kita ubah juga. Ini sudah benar juga. Kita lakukan ke semua komputer. Untuk ini VLAN 20, jadi pastikan di sini 20.5. Berarti dia sudah benar. Kalau ada yang tidak mendapatkan IP yang tidak sesuai, nah berarti ada kekeliruan di mana tempat kita konfigurasi tadi. Kita cek untuk VLAN 30 apakah sudah juga mendapatkan nomor IP. Oke, sudah. Kita lakukan ke semua komputer ya, biar nanti sudah terisi IP address-nya secara DHCP, kemudian kita akan lanjut ke oke. Kita cek ya. Ini tadi dia mendapatkan IP 10.5, kemudian di sini 10.6. Nah, di sini di switch ketiga dia nanti akan menyesuaikan ya. 6, berarti di sini yang 7. Oke, dia sudah mendapatkan 7. Nah, sekarang kalau yang di sini berapa? Di sini 8, 9, 10. Kalau kita buka secara terurut. Oke. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Oke, kita lakukan ke semuanya ya. Yang jelas kita sudah tahu ya sekarang bahwa semua IP akan mendapatkan secara DHCP dan akan menyelesaikan nomor IP-nya ya sesuai dengan urutan kita membuka proses DHCP di masing-masing komputer. Oke, kita lakukan di switch 3. Sekarang kita akan coba tes di laptop yang terhubung secara WiFi ya. Ini VLAN 30, jadi ini pastinya udah dapat. Oke, dia udah dapat ya. 30. Nah, di sini juga harusnya dia dapat. Oke. Ini VLAN 20 ya, berarti udah benar. Di sini dia langsung terhubung, jadi ketika kita selesai mengkonfigurasi IP DHCP pool di sini, maka ini langsung dapat IP. Sehingga yang komputer yang terhubung secara kabel itu bisa mendapatkan IP ketika kita ubah status DHCP statik dari statik ke DHCP itu. Ya. Makanya tadi di sini yang untuk VLAN 10 di switch 1 dia dapat IP 10.5. Ya. 3 ini 4. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sorry.
ini VLAN 20, jadi seharusnya warnanya kayak gini ya. Jadi kita ubah saja warnanya. Sorry, salah warnanya. Ini kita ganti warnanya biar nggak keliru. Oke, setelah masing-masing perangkat sudah kita pastikan sudah mendapatkan nomor IP sesuai dengan yang kita sudah rancang di router ya, bahwa nanti akan mendapatkan IP secara DHCP pool untuk masing-masing komputer VLAN. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin memastikan apakah komputer yang baik itu yang sesama VLAN maupun yang berbeda VLAN itu bisa terhubung atau tidak di jaringan kita. Oke, kita di sini menggunakan add simple PDU ya. Kita akan coba yang seVLAN dulu, yang di VLAN 10 yang terhubung secara wireless. Ini udah sukses. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses juga. Kita coba yang sesama VLAN 10, tetapi yang dari wireless terhubung secara nirkabel dan terhubung secara kabel. Kita coba. Oke, sukses. Kita coba lagi yang terhubung secara kabel tapi beda switch ya. Oke, sukses juga. Nah, jika ini sudah sukses, maka kita juga sudah yakin bahwa semua komputer ini sudah terhubung ya. Cuma saja untuk lebih mantap ya, kita akan coba tes yang berbeda VLAN tapi satu switch. Jadi ini kita coba paling tidak 2 kali. Oke, sukses. Sekarang kita akan coba yang berbeda VLAN, beda switch. Oke, masih valid, tapi kita paling tidak harus coba 2 kali. Oke, selesai. Kita akan coba lagi yang berbeda VLAN, ya. Berbeda VLAN dan terhubung secara kabel dan nirkabel. Jadi ini VLAN 10, kita pilih di sini VLAN 30. Kita coba lagi, karena harus paling tidak 2 kali. Oke, sukses. Kita coba ke VLAN 30 ke VLAN 20 yang terhubung secara kabel dan nirkabel. Kita coba lagi sekali. Oke, sukses. Nah, jika sukses semua, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah benar, tidak ada permasalahan. Kalau seandainya terjadi kesalahan dalam artian ada beberapa komputer yang tidak bisa terhubung, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mendiagnosis jaringan VLAN itu adalah pertama, kita cek dulu di bagian switch. Kita cek dulu di sini di bagian switch. Kita cek untuk penamaan VLAN-nya sudah benar atau tidak dengan menggunakan perintah show VLAN. Nah, di sini kita cek apakah ID daripada masing-masing VLAN sudah benar, kemudian name masing-masing VLAN sudah benar, kemudian interface untuk masing-masing VLAN sudah benar. Nah, jika terjadi kesalahan atau apa, kita bisa ganti ya. Contohnya sekarang saya mau FA0, sekarang saya mau komputer dari ini ya terhubung ke VLAN 30. Jadi kita tinggal ganti saja posisi connect-nya. Nah, tinggal kita ganti ya. Di sini adalah VLAN 30. Jadi tinggal kita pilih VLAN 30 connect. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang akan ke sini. Nah, secara otomatis ini pasti akan mendapatkan IP daripada VLAN 30. Oke, kita cek biar kita lebih mantap. Nah, ini belum.
dia akan mendapatkan IP VLAN 30. Begitu juga nanti kalau seandainya kita mau menambahkan sebuah perangkat baru, laptop ya, di sini, kemudian kita peruntukkan terhubung ke VLAN ini VLAN 20. Jadi secara otomatis ketika dia sudah terhubung, maka dia akan mendapatkan IP yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kita tinggal masuk connect ke wireless yang kita inginkan. Jadi VLAN 20. Oke. Ini pasti mendapatkan IP yang nah ini 20 ya, VLAN 20. Kemudian kalau seandainya sekarang saya ingin contohnya sekarang saya ingin menambahkan sebuah, bukan menambahkan ya, kita ingin mengganti fungsi. Contohnya adalah yang ini. Jadi kita ingin ini nanti masuk menjadi anggota daripada VLAN 20 FA02. Oke, kita pindahkan ke sini dulu ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita masuk. Ini kan sekarang komputer VLAN 10. Kita inginnya ini menjadi komputer VLAN 20 ya di sini. Jadi caranya gimana? Caranya kita masuk ke bagian switch di mana PC ini terhubung ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah interface FA02. Jadi kita ubah switch port mode aksesnya ke VLAN 20. Jadi kita masuk dulu ke terminal. Interface, nama interface-nya jadi FA02. Kemudian kita ubah switch port mode aksesnya. Ini switch port mode aksesnya kita ganti menjadi mode akses VLAN 20. Exit. Maka secara langsung komputer ini sudah berubah sekarang IP-nya. Yang tadinya adalah VLAN 10, ini pasti sekarang sudah berubah menjadi VLAN 20. Ya. Oke, belum. Oke, belum juga, kita masih kita coba cek lagi. Ini karena harusnya berubah ya, karena kita sudah ganti switch port modenya. Oke, udah. Dia sekarang sudah mendapatkan IP menjadi VLAN 20, yaitu dengan IP 20.11. Jadi ini sudah masuk ke sini. Oke. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya kita ingin menambahkan sebuah perangkat apapun, kemudian kita inginkan dia nanti sebuah VLAN berapa, nah itu kita harus setting masing-masing interface-nya kemana. Kalaupun dia itu adalah laptop yang terhubung secara wireless, jadi kita harus milih dia terkoneksi ke VLAN berapa gitu. Karena itu akan sangat mempengaruhi peruntukan daripada IP perangkat yang kita tambahkan. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan ya. Jika ada pertanyaan bisa dibuat di kolom komentar ya, biar kita nanti sama-sama belajar, bisa sama-sama membahas di mana letak kekeliruan ataupun yang harusnya diperbaiki. Oke, karena jaringan kita sudah terkoneksi semuanya ya, dan untuk saat ini dari hasil penilaian saya
semua tidak ada yang error ya, semua berhasil. Jadi bisa disimpulkan konfigurasi yang kita lakukan untuk jaringan VLAN baik yang terhubung secara kabel maupun nirkabel dengan menggunakan 3 buah switch dan 2 buah access point ya, dengan 1 router sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang ya. Dan akhir kata saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat. Salam Waleda Channel.